Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Febri Giantara. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian survei. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran online kita, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana bentuk dan langkah dari penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif itu merupakan bagian atau jenis dari pendekatan penelitian kuantitatif. Dan yang berikut ini adalah penelitian survei. Penelitian survei juga bagian dari pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, untuk lebih pahamnya kita mulai dari pengertian penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengkaji populasi yang besar maupun populasi yang kecil dengan mengkaji sampel yang terpilih dari populasi tersebut. Artinya seperti ini. Jika kita menemukan permasalahan yang cukup besar, contoh kita menemukan permasalahan di dunia pendidikan di Kota Pekanbaru, karena dunia pendidikan di Kota Pekanbaru itu sangat luas sekali populasinya, maka kita bisa mengambil sampelnya yang relatif kecil dan mewakili dari populasi yang akan kita teliti. Nah, bagaimana cara menentukan sampel bisa mewakili populasi? Ada teorinya, yaitu tentang bagaimana teknik pengambilan sampel yang baik dan benar. Silahkan tonton video saya yang bercerita atau menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Di sana ada dijelaskan. Atau pada pertemuan berikutnya juga akan saya jelaskan bagaimana teknik pengambilan sampel yang baik dan benar. Nah, penelitian survei difokuskan pada mempelajari tentang populasi terkait permasalahan yang diteliti. Ini pengertian yang kedua. Penelitian survei ini berbicara tentang meneliti populasi yang terfokus hanya kepada satu permasalahan. Jadi ada populasi, lalu permasalahannya satu dan itu yang diteliti. Berikutnya, penelitian survei tidak memberikan perlakuan kepada sampel atau partisipan penelitian. Artinya tidak dilakukan tindakan, tidak diberikan treatment, hanya dilakukan pengamatan saja. Lalu kalau hanya dilakukan pengamatan, apa sih perbedaan penelitian survei dengan penelitian deskriptif? Nah, ini perbedaannya. Penelitian deskriptif, dia hanya melakukan pengamatan pada populasi dan populasinya tidak besar. Dan populasinya hanya kecil. Ya, kalau penelitian deskriptif dia hanya mengamati pada populasi yang tidak besar dan tidak menggunakan sampel. Jadi populasi itu dijadikan sampel. Artinya populasinya berkisar antara 1 sampai dengan 10. Itu penelitian deskriptif. Nah, kalau populasinya sudah luas seperti Kota Pekanbaru, seperti di Riau, seperti di Sumatera, itu kita melakukan penelitian survei. Itu pertama perbedaannya. Kalau sudah luas, maka kita lakukan penelitian survei dan mengambil sampel, karena kita tidak mungkin meneliti seluruh sampel, seluruh dari populasi. Kalau kita mau meneliti 1000 orang itu terlalu banyak dan memakan waktu. Tentu kita bisa menggunakan penelitian survei. Yang kedua, penelitian deskriptif, dia hanya menggambarkan apa yang dilihat di dalam penelitian atau apa yang dilihat di lapangan. Nah, untuk penelitian survei dia juga menggambarkan, tapi yang digambarkan adalah perilaku atau sikap dari sampel atau responden yang diteliti. Artinya ada perbedaan. Kalau pada penelitian survei dia lebih spesifik, dia menjelaskan bagaimana, menggambarkan bagaimana sikap atau perilaku dari responden atau sampel yang diteliti. Itu dia perbedaan antara survei dengan deskriptif. Nah, saya ingin menjelaskan juga bahwa penelitian survei ini ada dua pendapat. Pertama mengatakan survei itu bagian dari penelitian korelasional atau survei korelasional. Dan juga ada pendapat yang mengatakan penelitian survei itu berdiri sendiri, penelitian korelasional itu berdiri sendiri. Nah, untuk yang sekarang saya memakai pendapat bahwa penelitian survei itu juga penelitian korelasional atau penelitian yang mengkaji tentang hubungan. Artinya saya sependapat dengan ahli yang pertama, yaitu mengatakan bahwa penelitian survei juga bagian dari penelitian korelasional, yaitu penelitian yang mengkaji tentang hubungan.
Yang berikutnya, alasan pemilihan penelitian survei adalah survei bersifat serbaguna, yaitu multifungsi, banyak manfaatnya. Penggunaan survei cukup efisien atau tidak memakan waktu yang banyak, tidak memakan biaya yang besar. Lalu survei menghimpun data tentang populasi yang cukup besar dari sampel yang relatif kecil. Nah, itu tadi saya katakan. Kalau sampelnya adalah Kota Pekanbaru, kita bisa menentukan kalau populasinya adalah Kota Pekanbaru, maka kita bisa menentukan sampel dari beberapa sekolah saja yang mewakili populasi. Ini alasan pemilihan penelitian survei. Artinya populasinya terlalu besar. Tapi kalau populasinya kecil dan kita hanya ingin menggambarkan saja, cukup kita menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, itu dia perbedaannya. Yang berikutnya, langkah-langkah penelitian survei sama dengan langkah-langkah penelitian secara umum, dimulai dari mencari permasalahan, lalu kita buat rumusan masalahnya. Setelah itu yang kita lakukan adalah memilih populasi dan menentukan sampel sebagai sumber data penelitian. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita tentukan populasinya, lalu dari populasi itu kita tentukan sampelnya. Nah, yang berikutnya kita susun instrumen penelitiannya, bisa berupa wawancara atau kuesioner. Instrumennya alat untuk mengumpulkan data. Kita susun alat-alat untuk mengumpulkan data kita, mulai dari wawancara dan juga kuesioner atau angket. Lalu kita sebelum turun ke lapangan, kita harus lakukan uji validitas dan reliabilitas angket dan kuesioner kita. Apa itu validitas dan reliabilitas? Bisa Ananda tonton pada video saya yang bercerita tentang validitas dan reliabilitas, atau bisa kita lihat pada pertemuan berikutnya. Kenapa kita harus menguji validitas dan reliabilitas? Untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan data. Kebanyakan peneliti tidak melakukan uji validitas, langsung dia mengumpulkan data, berasumsi bahwa pertanyaan wawancara dan pertanyaan angketnya itu sudah mewakili dari penelitian dia atau dari judul penelitian dia. Itu juga sebuah kesalahan. Kalau seandainya kita langsung turun lalu kita langsung analisis data, dan ketika kita analisis kita temukan bahwa data yang kita teliti itu tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, itu juga sesuatu hal yang merugikan peneliti menurut saya. Jadi ada penelitian yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Bisa saja dia tidak melakukan uji instrumen penelitian, tidak melakukan validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas wajib dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan pra penelitian atau sebelum penelitian. Langkah-langkah ini adalah langkah secara umum pada penelitian survei. Dimulai dari perumusan masalah, diakhiri dengan analisis data. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa alat untuk pengumpulan datanya adalah wawancara dan juga angket atau kuesioner. Wawancara terbagi dua, langsung dan lewat telepon. Angket juga bisa kita secara langsung dan juga melalui jasa pengiriman. Atau sekarang juga banyak orang membuat angket menggunakan Google Form, ya. Kuesioner menggunakan Google Form atau menggunakan Zoho Form atau menggunakan aplikasi yang lain. Banyak orang menggunakan aplikasi-aplikasi atau form-form yang berbasis online dan gratis untuk proses penelitian. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bagaimana cara menulis wawancara yang baik dan benar? Bagaimana cara menulis angket atau kuesioner yang baik dan benar? Silakan tonton pada video saya yang berbicara tentang ini atau pada pertemuan berikutnya. Yang jelas adalah teknik pengumpulan data untuk survei, wawancara, dan angket atau kuesioner. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, survei yang saya jelaskan ini adalah survei korelasional, di mana survei ini bagian dari penelitian hubungan. Karena dia bagian dari penelitian hubungan, maka analisis datanya menggunakan uji product moment. Uji product moment, ini rumus product momentnya, di mana RxY sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Keterangan RxY itu adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Sigma XY adalah jumlah perkalian deviasi X dan Y. Sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat deviasi masing-masing skor X dari rata-rata X. Lalu sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat deviasi masing-masing skor Y dari rata-rata Y. Ini disebut dengan rumus product moment. Nah, kalau kita tidak memahami cara manual, kita bisa menggunakan aplikasi SPSS, aplikasi SEM,
aplikasi SAS, aplikasi Israel dalam pengolahan data penelitian kuantitatif. Dan aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita peroleh link-link cara-caranya di link-link YouTube atau juga di link video pembelajaran saya yang lainnya. Yang jelas rumus untuk penelitian survei adalah salah satunya adalah uji product moment. Nah, ini contoh judulnya. Kalau kita lihat yang pertama, studi tentang proses interaksi sosial siswa dalam upaya membina warga negara yang baik di SMU Negeri 1 Batam. Nah, judul ini hampir mirip dengan judul deskriptif. Kenapa bisa jadi penelitian survei? Nah, kalau kita lihat telaah lebih dalam, ternyata judul ini berbicara tentang sikap, interaksi sosial, di mana sikap atau perilaku tersebut lebih condong kepada penelitian survei. Ya, ini judul penelitian survei. Lalu yang berikutnya, persepsi orang tua terkait sistem pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Riau. Lagi-lagi seolah-olah ini penelitian deskriptif. Tapi ketika kita lihat sampelnya Provinsi Riau, ini Provinsi Riau ini cukup besar. Nah, ketika populasinya cukup besar, maka kita bisa menarik sampel yang mewakili populasi. Maka ini jenis penelitian survei. Yang berikutnya, minat belajar siswa pada pendidikan homeschooling di Pulau Sumatera. Lagi-lagi populasi yang sangat besar. Ini juga penelitian survei. Berikutnya, minat mahasiswa memilih jurusan PIAUD di seluruh Indonesia. Nah, makin besar. Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Nah, ini menunjukkan populasi yang sangat besar dan dia merupakan jenis penelitian survei. Terakhir, hubungan pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini dia survei korelasional. Tadi saya mengatakan bahwa pada video pembelajaran kali ini saya memakai teori survei korelasional, di mana penelitian survei bagian dari penelitian korelasional atau penelitian hubungan. Nah, ada 3 kategori jenis penelitian survei yang saya jelaskan di sini. 3 judul. Pertama, dia tentang sikap atau perilaku. Kedua, dia tentang populasi yang sangat besar. Ketiga, dia tentang hubungan. Inilah contoh-contoh judul penelitian survei. Jadi kesimpulannya, penelitian deskriptif dan penelitian survei itu memiliki perbedaan, di mana penelitian deskriptif dia hanya menggambarkan populasi dan populasinya kecil, sementara penelitian survei dia juga menggambarkan populasi tapi populasinya besar. Dari populasi yang besar itu ditarik sampel yang relatif kecil dan mewakili dari populasi. Itu pertama. Yang kedua, penelitian survei dia meneliti tentang bagaimana perilaku atau sikap dari responden yang diteliti. Yang ketiga, penelitian survei dia juga meneliti tentang hubungan antar variabel, hubungan 2 variabel, hubungan 3 variabel atau lebih. Jadi dia juga meneliti tentang hubungan antar variabel. Dan penelitian survei tidak memberikan treatment atau perlakuan terhadap populasi. Yang berikutnya yang bisa saya sampaikan bahwa penelitian survei pengumpulan datanya menggunakan wawancara, angket, dan kuesioner, yang dimana instrumen penelitian ini wajib dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya sebelum turun ke lapangan. Yang terakhir kesimpulannya adalah analisis data penelitian survei korelasional ini adalah uji product moment, di mana bisa kita gunakan secara manual atau menggunakan aplikasi SPSS, SAS, Israel, ataupun SEM. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.